Dia tiba di Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di sini dia disambut dengan penuh kehormatan oleh Sultan, dan dia sangat tertarik dengan perkembangan Islam di wilayah yang jauh dari pusat dunia Islam. Balik lagi bareng LL Media, Lorling Media, dengan gua Asep, gua Jamal, dan gua Farhan. Nah, hari ini kita mulai petualangan seru buat kenalan sama salah satu penjelajah paling hebat sepanjang sejarah, yaitu siapa lagi kalau bukan Ibnu Battuta. Di video ini kita bakal ngobrolin tentang latar belakang dan awal mula perjalanan beliau. Jadi duduk santai dan kita mulai aja. Nah, sebelum videonya dimulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Lorling Media. Oke, jangan lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jadi guys, Ibnu Battuta ini lahir di Tangier, Maroko pada tahun 1304. Nah, waktu itu Tangier tuh masih berupa kota kecil di tepi laut Mediterania. Bisa dibilang kota ini kaya akan budaya dan tradisi Islam karena letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang antara Afrika dan Eropa. Battuta lahir di keluarga muslim yang taat dan keluarganya berasal dari kalangan ulama. Jadi gak heran kalau sejak kecil dia udah terbiasa dengan ilmu agama. Namanya aja panjang banget, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati Al-Tanji bin Battuta. Tapi kita cukup panggil dia Ibnu Battuta biar nggak ribet. Dari kecil Ibnu Battuta udah diajarin ilmu agama, terutama fikih atau hukum Islam. Karena itulah dia tumbuh jadi anak yang haus akan ilmu. Di umur 21 tahun, yang lain mungkin masih sibuk main atau kerja di kampung halaman. Tapi Ibnu Battuta malah punya rencana besar. Nah, dia mau pergi haji ke Mekah. Tapi perjalanan haji ini bukan cuma soal ibadah guys. Buat Ibnu Battuta, ini juga jadi kesempatan buat menjelajah dunia yang luas di luar sana. Jadi bayangin ya, di umur 21 tahun, dia ninggalin Tangier dengan semangat dan tekad buat mengenal dunia lebih jauh. Nah, perjalanannya ke Mekah ini jadi awal dari petualangan epik yang bakal berlangsung selama 30 tahun ke depan. Jadi, di umur 21 tahun, Ibnu Battuta mulai perjalanan panjangnya menuju ke Mekah. Nah, waktu itu gak ada pesawat, kereta, atau mobil. Dia harus jalan kaki, naik kuda, atau naik kapal. Dari Tangier, dia melintasi wilayah Afrika Utara yang panas dan gersang, melewati gurun Sahara yang luas banget. Perjalanan ini jelas gak mudah guys. Dia harus melewati daerah-daerah yang penuh tantangan. Mulai dari perampok, cuaca ekstrim, sampai penyakit. Tapi semangatnya buat sampai ke Mekah gak pernah luntur. Bayangin aja, kita yang sekarang naik pesawat aja udah capek. Apalagi dia yang harus jalan kaki ribuan kilometer. Setelah berjuang melewati Afrika Utara, Ibnu Battuta sampai di Mesir. Nah, di Mesir ini jadi salah satu tempat yang bikin dia kagum banget. Di
Di sini dia ketemu banyak ulama terkenal, belajar lebih banyak ilmu agama, dan pastinya menikmati pemandangan kota-kota besar kayak Kairo yang waktu itu udah maju banget. Dari Mesir, Ibnu Battuta lanjut ke Suriah dan Irak. Di sini dia juga sempat mampir ke kota-kota bersejarah kayak Damaskus dan Baghdad. Bayangin guys, dia bisa melihat langsung kota-kota yang jadi pusat peradaban Islam waktu itu. Seru banget kan? Setelah puas belajar dan eksplorasi di Mesir dan Timur Tengah, Ibnu Battuta lanjut perjalanan menuju Mekah. Tapi ada satu bagian yang bikin perjalanannya makin menantang. Laut Merah waktu itu dia harus naik kapal kecil yang menyeberangi Laut Merah. Kapalnya terombang-ambing karena badai dan dia bahkan hampir tenggelam. Untungnya Ibnu Battuta selamat dan akhirnya sampai di Jeddah, yang jadi pintu masuk menuju Mekah. Bayangin gimana leganya dia setelah melewati semua rintangan itu dan akhirnya bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Perjalanan menuju Mekah aja udah penuh tantangan dan cerita seru, tapi ini baru permulaan guys. Setelah haji, perjuangan Ibnu Battuta masih berlanjut ke berbagai penjuru dunia. Masuk ke Asia Tengah. Setelah menjalankan ibadah haji, Ibnu Battuta gak langsung pulang guys. Beliau malah penasaran banget sama tempat-tempat lain yang belum pernah ia kunjungi. Nah, pilihannya jatuh ke jalur sutra, jalur perdagangan legendaris yang menghubungkan timur dan barat. Dari Mekah, dia bergerak ke arah utara menuju Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran. Nah, di Persia, Ibnu Battuta ketemu sama masyarakat yang sangat ramah dan kaya akan budaya. Dia juga kagum banget sama kota-kota besar di sana, seperti Isfahan dan Shiraj, yang penuh dengan masjid-masjid megah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Buat dia, ini adalah pengalaman yang sangat berharga, karena dia bisa melihat langsung bagaimana Islam berkembang di wilayah yang jauh dari kampung halamannya. Nah, setelah puas mengeksplorasi Persia, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan ke Asia Tengah. Ini adalah wilayah yang kaya akan budaya dan sejarah, dengan kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara yang dulu jadi pusat peradaban besar. Di sini, dia ketemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pedagang, ulama, hingga penguasa lokal. Nah, yang bikin Ibnu Battuta kagum ialah bagaimana budaya dan tradisi yang berbeda-beda bisa hidup berdampingan di wilayah ini. Dia belajar banyak dari interaksi dengan masyarakat setempat, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga cara berdagang. Jadi, perjalanan ini gak cuma soal jalan-jalan, tapi juga soal memperluas wawasan dan belajar hal-hal baru. Salah satu pengalaman paling menarik Ibnu Battuta di Asia Tengah ialah ketika dia masuk ke wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Mongol. Nah, kalian pasti tahu kan, Mongol ini terkenal sebagai penakluk yang kuat dan berpengaruh. Ibnu Battuta sempat tinggal di istana salah satu penguasa Mongol. Dan di situ dia melihat langsung bagaimana kebudayaan Mongol yang unik, yang gak terlalu dipengaruhi oleh budaya Islam atau Persia. Bayangin aja guys, dia bisa melihat langsung gaya hidup penguasa Mongol, tradisi pertempuran mereka, dan bahkan berbicara dengan para tokoh penting di sana. Ini jadi pengalaman yang sangat berharga buat dia, karena gak banyak orang di zamannya yang bisa merasakan hal yang sama. Tiba di India, setelah menjelajahi Asia Tengah, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan ke arah selatan, menuju India. Nah, di India ini, dia langsung terkesan sama kemegahan dan kekayaan budaya yang ada di sana. Waktu itu, India dikuasai oleh Kesultanan Delhi,
yang dipimpin oleh Sultan Muhammad bin Tughlaq, salah satu penguasa paling berpengaruh di Asia. Saat sampai di Delhi, Ibnu Battuta disambut dengan hangat. Sultan Tughlaq yang terkenal cerdas dan sedikit ekstrim ini ternyata tertarik banget sama pengalaman dan pengetahuan Ibnu Battuta. Jadi, Ibnu Battuta ini bukan cuma dianggap sebagai tamu biasa. Ibnu Battuta malah diangkat jadi qadi atau hakim di istana sultan. Jadi, qadi di kerajaan sebesar Delhi tentu bukan tugas yang gampang, guys. Ibnu Battuta harus mengurusi berbagai masalah hukum, memberikan nasihat kepada sultan, dan menjaga agar hukum Islam dijalankan dengan baik. Tapi, dengan latar belakang keilmuannya, Ibnu Battuta bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Tapi di balik kemewahan istana, kehidupan Delhi juga penuh dengan intrik politik dan tantangan. Ibnu Battuta harus hati-hati dalam mengambil keputusan dan menjaga hubungan baik dengan para pejabat istana lainnya. Ini jelas pengalaman yang gak bakal dia dapat di tempat lain. Selain jadi qadi, Ibnu Battuta juga dipercaya Sultan Tughlaq untuk menjalankan misi diplomasi yang sangat penting. Salah satunya adalah mengirimkan utusan ke dinasti Yuan di Cina. Ini misi yang berbahaya karena harus melewati jalur laut yang penuh dengan bajak laut dan cuaca buruk. Dan benar aja guys, perjalanannya ke Cina penuh dengan tantangan. Kapalnya diserang badai, terdampar di pulau terpencil, dan hampir kehabisan makanan. Tapi berkat keberanian dan kecerdikannya, Ibnu Battuta berhasil menyelesaikan misi ini dan kembali ke India dengan selamat. Bayangin, dia gak cuma survive, tapi juga berhasil menyelesaikan tugas diplomatik yang sangat beresiko. Maladewa dan Malabar. Jadi, setelah misi diplomatik yang sukses, Ibnu Battuta memutuskan untuk melanjutkan petualangannya ke Kepulauan Maladewa. Nah, kalian tahu nggak? Maladewa yang sekarang jadi destinasi wisata mewah, dulu udah dikenal sebagai salah satu tempat yang eksotis dan cantik banget guys. Ibnu Battuta juga langsung jatuh cinta sama keindahan alamnya yang luar biasa. Nah, di Maladewa, Ibnu Battuta diterima dengan baik oleh penguasa setempat. Hebatnya lagi, dia sampai diangkat jadi qadi di sini juga. Uniknya, karena dia dianggap sebagai sosok yang dihormati, Ibnu Battuta sempat menikah dengan beberapa wanita lokal sesuai tradisi setempat. Wow. Tapi jangan salah, perannya di sini bukan cuma soal menikmati pantai dan kehidupan eksotis, tapi juga menjaga agar hukum Islam diterapkan dengan baik di kepulauan ini. Enggak cuma di Maladewa, Ibnu Battuta juga melanjutkan perjalanannya ke wilayah India Selatan, terutama di daerah Malabar. Nah, jadi di sini dia menemukan bahwa wilayah ini sangat-sangat beragam, guys. Dengan berbagai masyarakat yang terdiri dari agama dan budaya. Dia sangat tertarik dengan keramahan penduduk lokal dan keindahan alam yang sangat luar biasa. Nah, setelah puas di Malabar, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan laut menuju Sri Lanka. Nah, dia di sini terkesan banget guys sama Gunung Sripada atau yang dikenal sebagai Adam's Peak, yang dianggap suci oleh umat Buddha, Hindu, dan Muslim. Perjalanan ke Sri Lanka ini gak mudah karena dia harus menghadapi badai besar di laut. Tapi seperti biasa, Ibnu Battuta berhasil melewatinya dengan selamat. Nah, jadi dari Sri Lanka, Ibnu Battuta menuju Sumatera, yang waktu itu menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Dia tiba di Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di sini dia disambut dengan penuh kehormatan oleh Sultan, dan dia sangat tertarik dengan perkembangan Islam di wilayah yang jauh dari pusat dunia Islam. Siapa sih yang nggak tahu tentang kerajaan pertama yaitu Samudra Pasai di Indonesia? Buat warga Indonesia, kebanggaan banget sih kalau nggak tahu. Ibnu Battuta juga sangat tertarik dengan kekayaan alam dan budaya di wilayah Asia Tenggara ini.
Dia mencatat tentang berbagai jenis flora dan fauna yang belum pernah dia lihat sebelumnya, serta tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat yang unik. Nah, bisa bayangin guys, saat kita sekarang mengenal Sumatera sebagai salah satu pulau terbesar di dunia, Ibnu Battuta udah menjelajahinya ratusan tahun yang lalu. Di Asia Tenggara ini, Ibnu Battuta juga melihat langsung bagaimana Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah baru dan bagaimana pengaruh budaya India, Cina, dan Arab berbaur dengan tradisi lokal. Dia benar-benar terpukau dengan keragaman yang ada di wilayah ini. Setelah bertahun-tahun menjelajahi dunia, akhirnya Ibnu Battuta memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Tangier, Maroko. Bayangin, dia udah menghabiskan sekitar 30 tahun berkeliling dunia, mengunjungi lebih dari 40 negara modern. Ketika kembali, keluarganya sebagian besar sudah tiada. Di Maroko pun banyak yang berubah. Tapi tentu saja, pulang ke Maroko nggak berarti akhir dari semua petualangan. Ketika kembali, Ibnu Battuta membawa segudang cerita dan pengetahuan yang belum pernah didengar oleh masyarakat Maroko. Nah, bisa dibilang dia datang dengan segudang harta karun berupa pengalaman hidup. Bisa bayangin kan 30 tahun perjalanan dan berpetualang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Maroko, Ibnu Battuta bertemu dengan Sultan Abu Inan Faris, penguasa Marinid yang tertarik banget dengan petualangan dan cerita yang dibawa oleh Ibnu Battuta. Akhirnya, dengan bantuan seorang penulis bernama Ibnu Juzai, Ibnu Battuta mulai menceritakan seluruh kisah perjalanannya. Jadi, kisah perjalanannya ini ditulis dalam buku, dan buku ini kemudian dikenal dengan judul Rihla, atau artinya perjalanan, yang menjadi salah satu karya literatur paling terkenal dari dunia Islam. Nah, di dalamnya Ibnu Battuta nggak cuma menceritakan tentang tempat-tempat yang dikunjungi guys, tapi juga tentang orang-orang yang dia temui, budaya yang dia pelajari, serta tantangan-tantangan yang dia hadapi. Nah, buku ini jadi semacam panduan dan sumber inspirasi buat para penjelajah dan ilmuwan di masa depan. Bayangin guys, karya Rihla jadi semacam buku harian terbesar yang pernah ada, karena di dalamnya ada begitu banyak informasi tentang dunia pada abad ke-14. Apa yang ditulis Ibnu Battuta membantu orang-orang di masa itu, dan bahkan kita sekarang, untuk memahami lebih baik tentang dunia yang luas ini. Jadi Ibnu Battuta sendiri, meskipun hidup di zaman yang jauh berbeda dari kita, tetap memberikan pengaruh besar dalam sejarah penjelajahan. Dia membuktikan bahwa keinginan untuk belajar dan mengenal dunia lebih jauh bisa membawa kita ke tempat-tempat yang gak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Nah, setelah bertualang selama puluhan tahun, Ibnu Battuta akhirnya kembali ke Maroko dan meninggalkan warisan yang luar biasa lewat kisah perjalanannya. Ibnu Battuta akhirnya kembali ke Maroko dan meninggalkan warisan yang luar biasa lewat kisah perjalanannya. Petualangannya mungkin sudah berakhir, tapi ceritanya terus hidup sampai sekarang, menginspirasi kita semua untuk berani bermimpi besar dan menjelajah dunia. Terima kasih sudah mengikuti seri tentang Ibnu Battuta ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan see you, bye-bye.